Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Silvian Rahmadiani dari kelas 12 MIPA 5. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu contoh kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Video ini ditujukan untuk tugas PPKN kelas 12 SMA Negeri 4 Kota Bogor. Ingin tahu apa yang dibahas? Simak videonya ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan membahas salah satu kasus yang sangat terkenal di dunia perburuhan, yaitu kasus Marsinah. Nah, jadi kasus Marsinah ini adalah kasus pelanggaran HAM yang melibatkan buruh pabrik bernama Marsinah. Jadi Ibu Marsinah ini adalah seorang buruh pabrik di Jawa Timur yang bekerja di PT Catur Putra Surya. Dan beliau ini adalah aktivis terkenal pada zaman Orde Baru. Jadi dia juga dikenal sebagai orang yang cerdas dan juga kompeten. Jadi pada tahun 93 awalnya nih ya, awal dari permulaan ini tuh adalah Gubernur Jawa Timur mengeluarkan surat edaran yang berisikan penaikan gaji buruh sebesar 20% dari gaji pokoknya. Mereka melakukan ini supaya tingkat kesejahteraan hidup buruh itu lebih naik dan juga mereka ingin memberantas kemiskinan. Nah, tetapi mendengar hal ini, PT Catur Putra Surya atau di mana Ibu Marsinah bekerja, mereka tidak menyetujui adanya penaikan gaji buruh. Nah, hal ini kan menyulut amarah dari para buruh di Catur Putra Surya dan juga Ibu Marsinah kan. Nah, jadi akhirnya di tanggal 3 dan juga di 4 Mei tahun 93, Ibu Marsinah bersama teman-temannya melakukan mogok kerja dan juga melakukan demonstrasi. Nah, hal ini dilakukan karena mereka sangat kecewa kepada PT Catur Putra Surya. Sebenarnya, selain melakukan aksi mogok kerja dan juga demonstrasi, Ibu Marsinah bersama 13 perwakilan buruh ini, mereka melakukan diskusi bersama PT Catur Putra Surya. Nah, setelah diskusi, tetapi tetap saja menghasilkan hasil yang tidak sesuai apa yang mereka inginkan. Karena PT Catur Putra Surya tetap tidak akan menaikkan gaji untuk para buruh-buruhnya. Mereka melakukan mogok kerja dan akhirnya, tanggal 5 Mei di hari besoknya, para 13 perwakilan buruh ini ditangkap oleh Kodim Sidoarjo karena mereka ini dituduh melakukan penghasutan kepada para buruh yang lain agar mogok bekerja dan juga dituding melakukan rapat gelap. Nah, mereka yang ditangkap ini dipaksa untuk mengundurkan diri dan berhenti melakukan aksi-aksi yang melawan perusahaan. Karena merasa khawatir, Ibu Marsinah pun akhirnya mendatangi Kodim Sidoarjo untuk melihat bagaimana kondisi teman-temannya. Nah, tetapi ada yang janggal pada saat malam hari. Nah, pada saat malam hari, itu Ibu Marsinah benar-benar hilang kabar, tidak ada sama sekali kemunculan Ibu Marsinah. Nah, teman-temannya pun merasa khawatir dan juga, kenapa ini janggal? Kenapa Ibu Marsinah tidak balik lagi? Pada saat itu tuh sedang hari libur para buruh. Nah, tetapi Ibu Marsinah tidak terlihat sama sekali. Dan setelah 3 hari Ibu Marsinah ini menghilang, akhirnya jasadnya ditemukan di tanggal 8 Mei. Ibu Marsinah ini ditemukan sudah dalam bentuk yang meninggal dengan hasil visum yang sangat sadis, yaitu Ibu Marsinah mendapatkan kekerasan berupa pelecehan, berupa pemerkosaan, berupa pembunuhan dan juga penyiksaan selama 3 hari berturut-turut sampai akhirnya di tanggal 8 Mei Ibu Marsinah ini meninggal. Dan hal ini diakui akhirnya oleh para Catur Putra Surya, para petingginya, para satpamnya yang ada di dalam Catur Putra Surya. Mereka mengaku bahwa mereka menyiksa Ibu Marsinah. Dan hal ini sangat menyayatkan hati para buruh karena di sini Ibu Marsinah ini hanya ingin memperjuangkan kelayakan hidupnya dan juga memperjuangkan pendapatnya kepada PT Catur Putra Surya. Nah, pada akhirnya PT Catur Putra Surya ini juga ditangkap dan akhirnya dilakukan penyiksaan juga yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan kepada Ibu Marsinah. Ya, begitulah kisah akhir dari Ibu Marsinah, sangat mengenaskan sekali karena Ibu Marsinah meninggal dalam keadaan yang sangat tidak layak, apalagi terjadi banyak kerusakan pada organnya, dan juga PT Catur Putra Surya ini kesalahannya tidak bisa ditolerir lagi karena ini menyangkut nyawa seseorang gitu ya. Padahal posisi Ibu Marsinah di sini
hanya ingin menyuarakan pendapatnya, hanya ingin memperjuangkan hak-hak ia dan juga para buruh di Indonesia gitu. Dan hal ini itu termasuk ke pelanggaran hukum yang berat karena terdapat unsur penyiksaan, unsur pembunuhan yang dilakukan secara sewenang-wenang tanpa adanya keputusan dari pengadilan gitu ya. Dan juga ini tergolong kepada kejahatan manusia yang sudah ada dalam hukum Indonesia, yaitu digolongkan dengan pelanggaran hukum yang berat. Oke, jadi ada beberapa poin nih teman-teman yang bakalan bisa kita terapin ke kehidupan kita sehari-hari nih. Yang pertama, jangan takut untuk menyuarakan pendapat, karena kita ini hidup di negara yang demokrasi kan, di mana para masyarakatnya itu boleh mengeluarkan pendapatnya. Dan jangan lupa untuk tetap menghormati pendapat orang lain. Nah, yang kedua, jangan takut untuk menyuarakan hak atau memperjuangkan hak yang memang sudah seharusnya menjadi milik kita. Dan yang terakhir, itu apabila kita mempunyai masalah bersama orang lain, itu jangan kita memutuskan secara sepihak gitu ya, karena kita memiliki masalah bersama orang lain, bukan masalah kita sendiri. Jadi apapun masalahnya harus bisa dirundingkan, harus bisa didiskusikan, dan cari jalan keluarnya. Oke deh, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.